Pantangannya Mas, kalau misalnya di bulan Suro ini kayak Mas ya yang kejawennya masih cukup kental berarti ya Mas ya? Saya, nenek moyang saya memang orang Jawa Mas, aslinya. Muka saya aja yang dianugerahi Tuhan itu mirip orang Cina. Oke. Jadi pantangan apa sih Mas yang biasanya dilakukan oleh seseorang ya yang memiliki keilmuan gitu di bulan Suro ini? Ya, salah satunya kepantangan itu ya kita itu tidak boleh. Contoh saya ini mengobatin orang. Iya. Nah, di saat bulan Suro ini saya tidak akan pernah terima tamu untuk mengobatin orang Mas Denny. Karena walaupun memaksa orangnya untuk memberikan uang. Maaf Mas Denny, saya bukan materi. Oke. Kalaupun saya nolong orang bukan materi. Ya namanya yang minta tolong itu udah pasti orang susah Mas Denny. Masa kita bandrol? Mungkin di luar sana banyak dukun-dukun yang kurang ajar seperti itu. Itulah yang kena sama pesulap merah Mas Denny. Jadi di sini saya tidak menyalahkan pesulap merah atau dukun itu tersendiri. Samsudin gitu. Nah, ya saya tidak sebut namanya ya. Iya. Nah, seperti itulah kira-kira Mas Denny. Guru, ini untuk yang terakhir. Ini kan permasalahan Gus Samsudin ini kan terkait dengan pembongkaran ya, trik pengobatan yang dibongkar oleh pesulap merah. Ya kira-kira untuk teman-teman yang di sana, di luar sana yang masih menggunakan trik seperti ini untuk pengobatan gitu ya. Tapi bukan konten ya. Kalau konten ya sah-sah aja. Kalau menggunakan cara-cara seperti ini untuk pengobatan dan memang seperti itu caranya, saran Mas gimana Mas? Pengobatan dalam arti kata? Ya mengobatin pasien gitu Mas, seperti dengan kategori dukun gitu Mas Denny ya. Darah ke kelapa, kemudian paku-paku, jarum ke telur, kan itu ada itu cara pengobatan seperti itu. Jadi yang saran untuk mereka nih, paranormal dukun. Saran saya untuk pada mereka yang berbuat trik seperti itu. Menjelekkan nama dukun sendiri. Benar Mas Denny. Jadi kalau saran saya itu yang begitu-begituan itu ditinggalin. Yang begitu-begitu ditinggalin. Kalau tidak punya kemampuan ya tak usah. Kan gitu. Contoh saya punya kemampuan, ada orang minta tolong, selagi bisa saya tolong ya saya tolong. Iya. Kan gitu. Tapi kalau saya tidak punya apa-apa, datang orang minta tolong, ya kan, dalam segi pengobatan yang seperti Mas Denny bilang, bisa dibilangkan maaf cakapnya itu dukun cabul. Kenapa dibilang dukun cabul? Bukan mencabulin Mas Denny ya, bukan namanya merusak moral asusila. Yang dikatakan dukun cabul itu memang tidak punya kemampuan. Oh, dukun cabul itu adalah dukun yang seperti itu, yang tidak punya kemampuan ilmu kebatinan. Itulah yang dibilang dukun cabul sebenarnya, karena tidak punya kemampuan ilmu ya, atau kemampuan kebatinan, tapi berani-beranian mengobatin orang. Dengan trik-trik yang seperti itu Mas Denny, itulah yang dikategorikan sebenarnya dalam bahasa kami itu dukun cabul. Mas bilang ini, mohon maaf ya Mas, dukun cabul Mas bilang seperti itu. Nah, saya ingat kalau Mas bilang cabul ini sama dukun AS, dukun yang mengadopsi ilmu mistis, yang memperoleh kekuatannya, kata beliau pada saat itu, dari air liur pasiennya, Mas kemudian Denny dibunuh dan dikuburkan. Nah itu gimana Mas? Kan dia cabul itu juga. Ya, itu dia menuntut ilmunya dengan cara seperti itu. Ilmu sesat lah kita bilang Mas Denny. Nah, jadi dengan syarat mungkin dia belajar dulu, entah di mana belajarnya. Kamu bisa seperti ini dengan catatan kamu harus mencari tumbal wanita. Nah, yang disedot itu air liurnya. Tidak ada yang lain, tidak diperkosa, tidak apa-apa, hanya air liurnya yang dia butuhkan Mas Denny. Tapi karena si wanita tersebut memiliki harta ya, benda seperti gelang, HP dan sebagainya, ya alhamdulillah mungkin bagi si dukun AS tadi untuk menutupi materi. Itu Mas Denny. Jadi ini terkait dengan dukunnya Mas. Jadi tadi pertanyaan terakhir ini masih nyambung gara-gara Mas bilang cabul tadi, saya ingat. Ya memang. Jadi kan Mas Denny tanya kepada saya, saran saya untuk mereka-mereka yang di luar ya, kalau bisa, kalau nggak punya kemampuan jangan. Mas, kita inilah di sini kan menolong orang gitu. Mas Denny. Bener. Mas ini dukun ini dikatakan sama pesulap merah, kalau nggak dukun cabul ya penipu. Menurut Mas gimana itu Mas? Semua dukun dikatakan kalau nggak penipu ya cabul. Nah gitu gimana pendapat Mas? Penipu sama cabul itu hanya beda kata itu Mas Denny.
Karena dia tidak, makanya seperti saya bilang tadi, karena tidak punya kemampuan di bidang kebatinan, makanya saya bilang dukun cabul. Oke. Setuju nggak tapi Mas, kalau dibilang dukun di seluruh Indonesia ini kalau nggak nipu cabul? Saya nggak setuju. Kalau nggak setuju? Nggak setuju. Nah, berikan pendapatnya monggo Mas. Nggak, tidak semua dukun atau paranormal Mas Denny yang seperti itu. Kan gitu. Oke. Nah, ya mungkin 100 dukun atau paranormal, mungkin sebagian kecil yang tidak mempunyai ilmu kebatinan. Kan gitu Mas Denny. Iya benar-benar. Tapi yang dibongkar aibnya oleh pesulap merah itu yang saya bilang ya kasar-kasar aja ya, terus terang itu kan yang gadungan semua. Oke. Pesulap merah ini kan dia magician, pesulap magic. Dia berani bongkar karena yang memang trik, Ada trik ya benar. bukan asli orang punya kebatinan. Coba yang punya kebatinan, kotak-katik dia, berani nggak dia buka aibnya? Ya, dia tahu orang dukun-dukun ini dari media Mas. Jadi kalau misalkan kayak Mas bilang tadi kan, yang beneran dukun yang punya ilmu itu nggak mau di kamera. Ya, memang benar Mas. Jadi susah dong untuk ditemukan sama pesulap merah. Ya makanya dia berani buka trik. Nah, jadi kan yang dibuka ya seperti Mas Denny ya, yang Mas Denny bilang tadi, yang benar-benar dukun ya, bukan yang konten. Bener-bener. Kan itu. Ya kalau yang benar-benar dukun mungkin dia sulit untuk menemukan. Tapi ya mungkin kalau yang sekedar konten itu banyak yang trik. Iya. Itu yang dibongkar. Tapi asik juga nih kalau misalkan nanti pesulap merah datang ke tempat kita gitu untuk bertemu sama dukun yang benar-benar dukun Mas. Di mana kira-kira ada ketemu dukun yang benar-benar dukun gitu? Dia ketemu dukun yang benar-benar dukun. Seperti yang Mas bilang gitu. Ya nggak usah di kamera kalau dia nggak mau di kamera kan gitu. Ya coba saya tanya teman-teman saya yang ada di Sumatera Utara, khususnya daerah Raya Mas, yang sukunya Simalungun. Simalungun. Nah, daerah Sumatera Utara khususnya Siantar, Raya dan sekitarnya Mas Denny. Nah itu mungkin ya masih banyak orang-orang tua dulu yang masih menguasai ilmu seperti itu Mas Denny. Kemungkinan seperti itu Mas Denny. Tidak jarang dari orang dulu yang punya keilmuan itu untuk meninggalkannya gitu, ada juga Mas ya? Maksudnya meninggalkannya? Karena gini, saya pernah mendengar untuk memiliki keilmuan yang mistis, yang gaib dan bisa menggunakannya untuk media pengobatan itu harus ada pengorbanan. Seperti apa ya? Seperti ritual pemberian makan atau lain-lain itu emang sajen ya. Sajen itu kan bisa dikatakan dalam budaya Jawa itu Mas Denny. Jadi kalau contoh ya, Mas Denny itu mau belajar ilmu kebatinan ya, datang kepada seseorang yang dituakan di kampung itu atau petuah kampung itu. Ya itu belajarnya tergantung sih didikan guru. Kan gitu. Ada yang dia seperti Mas Denny bilang pakai sajen, mungkin ada. Ada juga yang dia puasa. Nah, berzikir dia puasa, berzikir seperti saya. Kalau saya dulu belajarnya itu ya puasa, zikir, sholatnya sampai dari pagi sampai pagi itu ya saya habiskan untuk sholat aja Mas Denny. Oke, Guru, karena sudah malam nih, besok masih bisa kita bahas, monggo dibahas ya kan Guru ya. Oke Mas Denny. Sampai kita sambil kita melihat perkembangan terbaru dari Gus Samsudin dan pesulap merah. Ya, monggo Guru kalau mau pesan-pesan terakhir sekalian ditutup. Pesan-pesan saya untuk semua paranormal ataupun dukun ya, yang wajar-wajar aja lah gitu. Jadi kalau dikatakan pesulap merah tadi semua dukun, saya kurang setuju Mas Denny. Jadi janganlah merusak nama citra dukun atau paranormal. Jadi yang wajar-wajar aja. Nah, gitu Mas Denny. Jadi sampai di sini aja Mas Denny. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.